Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldo Prakasa Afdia dari kelas SI 4106 NIM 1202174161. Di sini kita kembali untuk menjelaskan fundamental Android 7.1 Async. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan membuat aplikasinya di 7.1 Pesintas. Nah, di sini kita akan membuat seperti aplikasi yang sudah ada di bawah ini. Nah, untuk penjelasannya, kita akan membuat aplikasi yang memiliki satu text view dan satu button. Nah, ketika user mengklik button, aplikasi akan tidur selama jumlah waktu acak dan kemudian menampilkan pesan text view ketika bangun. Nah, jadi ketika kita mengklik buttonnya, nah maka isi dari text view ini akan dibuka secara random, begitu. Oke, selanjutnya kita ke task 1, mengatur project simple async task. Oke, di sini kita akan membuat project baru dengan template empty activity. Kita langsung buat saja. Di sini kita new project, empty activity. Di sininya bisa kita samakan. Java API 15 API, klik finish. Oke. Project baru sudah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita buka activity main.xml. Nah, di sini kita tambahkan Android layout margin ke 16 dp. Oke, selanjutnya di sini sudah constraint layout ya. Lalu kita tambahkan ID, Android text dan text size. Nah, itu bisa kita di sini kita ikutin saja. Di sini kita alt enter untuk string value resort-nya. Oke. Kita ke folder stringnya. Nah, di sini sudah ditentukan kalau Android text-nya I am ready to start work. Kita kopikan dan kita pastekan di sini. Oke. Dan selanjutnya yang right dan top itu kita hapus. Di sini tadi ada 2. Nah, itu jadi kita hapus. Dan kita akan membuat atribut untuk buttonnya sesuai ini. Di sini sudah ada, langsung aja kita copy paste. Nah, di sini merah, enter, kita create start in main activity-nya. Lalu kita buat string resource-nya.
Nah, di sini Android text-nya start task. Kita ke string kembali. Oke. Jadi tampilannya sudah seperti ini. Bisa dilihat. Oke, kita ke task 2. Nah, di task 2 ini kita akan membuat subclass async-task-nya. Ini bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke tutorialnya. Oke, kita ke 2.1 subclass async-task. Nah, kita akan membuat kelas Java baru dengan nama simple async-task. Kita buat dulu file Java barunya. Oke, kita oke kan. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan di .java simple async-task-nya. Ini kita replace saja. Oke, di sini merah, alt enter, import class. Di sini implement method. Kita oke. Nah, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita ke tab berikutnya. Nah, di sini kita akan menentukan variabel untuk mtext view-nya dengan weak reference text view. Oke. Lalu kita akan menerapkan konstruktor untuk async-task-nya yang mengambil text view dengan codingan seperti berikut. Oke, kita ke 2.2 menerapkan do in background. Nah, di sini kita akan menerapkan do in background. Nah, metode yang diperlukan untuk async-task kelasnya. Nah, ini pada baris ini sudah kita buat tadi. Sudah dari awal kita sudah buat. Selanjutnya kita ke tab berikut ini. Kita copy. Nah, lalu kita tambahkan a try catch block dan matikan thread-nya. Lalu kita ganti return-nya pernyataan yang ada untuk mengembalikan string. Ini kita replace semua. Oke. Dan ini adalah pada do in background. Bisa kita samakan di sini. Selanjutnya kita ke 2.3 menerapkan on post execute. Nah, ketika do in background selesai, nilai kembali secara otomatis diteruskan ke on post execute atau memanggil balik. Dan di sini kita akan menerapkan on post execute untuk mengambil string dan menampilkan string itu di text view-nya. Oke. Untuk task 2 selesai. Oke, kita masuk ke task 3 menerapkan langkah-langkah terakhir. 3.1 kita menerapkan metode yang memulai async-task. Nah, di sini kita akan bermain di dalam main activity. Oke, kita buat dulu variabel untuk menyimpan file text view-nya. Kita sudah ke main activity. Oke, lalu dalam onCreate kita masukkan metode ini.
Selanjutnya dalam start task kita masukkan metode ini. Di sini kita buat stringnya. Nah, di sini kita masukkan mapping. Cek di string kita. Lalu kita edit. Oke, kita ke 3.2 menerapkan onSafe instance state. Nah, di sini kita langsung lompat ke bagian 3-nya. Di sini kita akan menambahkan konstanta untuk mengunci teks saat di bundle status. Di sini. Oke. Lalu kita tambahkan protected void onSafe instance. Lalu di onCreate kita tambahkan atau kita ambil nilai dari TextView di dalam onCreate. Nah, di sini tuh kita tambahkan lagi. Nah, sudah. Dan kita akan menyamakan kode untuk main activity-nya. Di sini sudah sama dan sesuai. Nah, di sini bisa kita run sekarang. Nah, di sini sudah seperti apa yang kita buat. I'm ready to start work. Dan kita coba, kita klik buttonnya, mapping. Nah, di sini dia akan memanggil secara random. Klik lagi. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke 7.2 async task and async task loader. Nah, kita akan membuat aplikasi seperti berikut. Nah, di sini kita akan membangun aplikasi yang berisi edit text dan button. Pengguna memasukkan nama buku di dalam edit text dan mengetuk tombol. Tombol menjalankan perintah async task yang menanyakan API Google buku untuk menemukan penulis dan judul buku yang dicari pengguna. Hasilnya diambil dan ditampilkan di text view bawah tombol. Setelah aplikasi berfungsi, kita akan memodifikasinya aplikasi untuk digunakan async task loader, bukan async task kelas. Oke, kita ke task 1, jelajahi API Google Books. Nah, kita pertama akan menjelajahi Google API. Nah, di sini bisa kita cari
Books API. Oke, di sini. Nah, di sini apa yang diminta books volume list tidak ada di kontennya karena mungkin dari Google Books API-nya sudah update dan ini yang terbaru. Maka tidak kita jumpai, maka kita akan lanjut ke task 2-nya. Oke. Di task 2 ini kita akan membuat project baru yang bernama Woworth It. Nah, kita akan membuat aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buat Woworth It. Nah, selanjutnya kita buka main activity.xml, lalu kita klik tab text, dan kita jangan lupa menambahkan layout marginnya. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan atribut semuanya. Ini di sini kita copy saja. Oke. Ini untuk itu kita ke layout value string. Nah, di sini kita akan membuat string.xml-nya terlebih dahulu. Oke, sudah tidak ada, dan di sini kita enter create search book view in main activity. Oke. Dan ini adalah bisa kita samakan saja di sini. Oke, selanjutnya kita ke task 2 2.2 kita akan mendapatkan input dari user. Nah, kita buka main activity dan kita akan membuat variabel. Buka main activity, lalu kita buat variabel di sini. Enter. Oke. Lalu kita inisialisasikan variabel-variabel untuk dilihat di onCreate. Di sini. Selanjutnya di dalam search box, nah kita menambahkan string query string input get text. Nah, di sini. Selanjutnya 2.3 kita akan membuat kelas async task kosong. Nah, di sini kita akan membuat kelas Java yang baru dengan nama fetchBook. Oke. Situ ini bisa kita copy aja. Sini oke. Selanjutnya, dan di sini sudah ada ya protect string to background. Oke, lalu kita tambahkan override. Nah, di sini. Lalu kita akan membuat variabel
Lalu selanjutnya kita akan membuat ini. Di sini public. Oke. Lalu kita bisa melihat solution code untuk fetchbook. Selanjutnya 2.4 kita akan membuat kelas network utils dan bangun URI. Nah, kita akan membuat Java class baru dengan nama network utils. Di sini klik kanan network utils. Oke. Selanjutnya kita akan membuat log tag. Selanjutnya kita akan membuat metode statis bernama getBookInfo. Lalu kita akan membuat variabel lokal di dalam getBookInfo. Jangan panik, ini untuk error itu. Lalu kita tambahkan return book.json string. Nah, lalu kita akan menambahkan try catch and final ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat konstanta di bagian atas network utils di bawah log tag. Selanjutnya di dalam getBookInfo kita akan membuat metode ini untuk membuat permintaan URI di dalam trybox, di dalam try block maksud saya. Lalu kita masukkan di dalam try block juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya 2.5 kita akan membuat permintaan. Nah, masih di dalam try block di getBookInfo. Nah, kita masukkan, kita akan membuka koneksi URL dan membuat permintaan.
Lalu masih di try, tambahkan. Nah, lalu di sini kita konversikan string builder objek menjadi string dan simpan dalam book JSON string variable. Lalu di finally-nya copy paste saja di sini. Catatan, setiap kali koneksi gagal karena alasan apapun, kode ini akan muncul. Ini berarti bahwa on post execute di dalam fetchbook, kelas harus memeriksa parameter input untuk null string dan biarkan pengguna tahu tentang kegagalan. Strategi penanganan kesalahan ini sangat sederhana karena pengguna tidak tahu mengapa koneksi gagal. Solusi yang lebih baik untuk aplikasi produksi adalah menangani setiap titik kegagalan secara berbeda sehingga pengguna mendapat umpan balik bermanfaat. Lalu kita akan menambahkan ini di book JSON string. Di sini. Nah, oke. Lalu di dalam Facebook mau di do in background. Nah, ini kita masukkan ini, kita replace seperti ini. Lalu di main activity temukan baris ini ke akhir search book. Oke. Oke, kita ke tahap berikutnya. Di sini kita akan menjalankan aplikasi dan jalankan pencarian. Kita coba dulu, kita run. Nah, di sini sudah terbuka. Ya, aplikasi akan macet. Di Android Studio, klik Logcat untuk melihat log dan melihat apa yang menyebabkan kesalahan. Dan kita akan melihat baris ini. Nah, kesalahan ini menunjukkan bahwa Anda belum memasukkan izin untuk mengakses internet di manifest Android Anda. Menyambungkan ke itu menimbulkan masalah keamanan. Itulah sebabnya aplikasi tidak memiliki konektivitas secara default. Dalam tugas berikut, Anda menambahkan izin internet ke manifest. Jadi kita coba. Nah, dia akan crash. Lalu di sini bisa kita klik Logcat-nya. Nah, di sini kita perhatikan
kalau aplikasi ini tidak mempunyai permisi atau izin dari internet. Kadang kita belum memasukkannya di dalam folder manifestnya. Lalu kita lanjut ke 2.6, kita akan menambahkan izin internet. Kita akan membuka Android manifest.xml. Lalu kita akan tambahkan kode berikut sebelum application. Oke, save. Lalu kita jalankan aplikasi kita kembali dan kita lihat klik loketnya. Nah, coba kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat query-nya sudah masuk nih, sudah masuk. Dan yang bagian internet tadi sudah tidak ada. Dan karena kita sudah memiliki akses untuk menggunakan internetnya. Selanjutnya 2.7 mengurai string JSON. Nah, kita buka di Java Fetchbook. Di dalam onPostExecute kita tambahkan try ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan di dalam trybox kita akan menggunakan kelas JSON object dan JSON array. Import saja. Lalu kita inisialisasi variabel yang digunakan untuk parsing loop. Lalu kita tambahkan while. Kita akan melalui iterasi melalui items array. Nah, di sini kita memeriksa setiap buku untuk judul dan informasi penulis. Dengan setiap loop uji untuk melihat apakah penulis dan judul ditemukan, dan jika demikian keluar dari loop. Dengan cara ini hanya entry dengan judul dan penulis yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita tambahkan jika respon yang cocok ditemukan, perbarui UI dengan respon itu. Karena referensi ke text view object adalah weak reference object. Kita harus merujuknya menggunakan get method. Lalu result. Selanjutnya kita untuk catch-nya kita tambahkan saja. Oke. Selanjutnya yang dari no result tadi bisa kita pastekan ke string kita. Oke. Nah, ini adalah solution code untuk di onPostExecute yang kita buat sebelumnya.
Oke, kita ke tas 3, 3.1 sembunyikan keyboard dan perbarui text view. Nah, di sini di main activity kita akan menambahkan kode berikut ke search book. Oke. Selanjutnya ini kita lewatin dulu, lalu kita buat stringnya. Nah, kita ke 3.2 kelola status jaringan dan caching bidang pencarian kosong. Nah, dalam searchbook method kita akan menggunakan kelas connectivity manager dan network info untuk memeriksa koneksi jaringan. Kita pastekan saja di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan seputar panggilan ke fetchbook dan text view. Pembaruan untuk memastikan bahwa koneksi jaringan ada dan bahwa jaringan terhubung dan bahwa string query tersedia. Lalu kita tambahkan else ke di situ, di else perbarui UI dengan no system, pesan kesalahan jika tidak ada istilah untuk mencari, dan no network, pesan kesalahan jika tidak ada. Bisa jadi di sini. Oke, di sini masih merah. Di sini kita akan menambahkan string di string.xml-nya. Sudah tidak ada masalah lagi. Dan di sini kita akan menyamakan solution code yang ada. Selanjutnya kita masuk ke tas 4, berimigrasi ke aset task loader. Nah, di sini kita akan menggunakan proyek yang sebelumnya yang setelah kita buat Word It. Nah, namun akan kita ganti namanya menjadi Word It Loader. Di sini kita copy di sini. Lalu kita ke studio project-nya, kita rename. Nah, oke, lalu kita buka di Android Studio-nya. Di sini, oke, new Windows. Kita tunggu masih nge-build. Nah, setelah selesai, kita lihat yang kita kerjakan tadi. Oke, kita langsung saja membuat kelas baru, .java baru, yang bernama bootloader. Di sini langsung saja kita import. Method login background. Oke, sudah. Tiga dan 4 ini sudah otomatis berada di bootloader.java-nya. Oke, selanjutnya kita ke 4.2 menerapkan metode yang diperlukan. Di sini kita akan tekan Ctrl O, on load
on start loading. Ini klik OK. Sudah, lalu kita panggil force load. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel anggota yang dipanggil mQuery string untuk memegang string untuk query API buku. Di sini kita menggunakan. Nah, sini sudah kita masukkan, dan dalam load in background ganti pernyataan kembali dengan kode berikut. Ini kita ganti. Oke. Selanjutnya ke task 4, memodifikasi main activity. Kita akan memodifikasi di main activity-nya. Di sini kita akan menambahkan loader manager.loader callbacks. Di sini kita ganti. Masih error. Import class, terus yang v4. Lalu kita alt enter lagi. Implement method 4, oke. Di sini sudah ada. Dia akan menambahkan ini di baris bawah ini. Oke, selanjutnya metode searchbook adalah metode on click untuk tombol di searchbook, ganti panggil untuk menjalankan fixbook tugas dengan panggilan ke restart loader. Masukkan string query yang kita dapatkan dari edit text dalam objek pemuat bundle. Di sini oke. Pada baris ini ya yang kita masukkan. Oke, selanjutnya kita ke 4.4 melaksanakan panggilan balik loader. Nah, yang pertama di onCreate loadernya ini kita kopas semua. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ketika sudah, kita ke di sini salin kode dari onPost execute dalam onload finish dalam main activity. Nah, di sini jadi kita di fetchbook. Nah, di sini tuh kita copy paste semuanya ya. Copy paste semuanya ke dalam main activity di public void onload finish. Nah, di sini tuh tadi kita ganti di sini. Nah, kita ganti di sini. Oke, sudah tidak ada masalah, dan juga yang get tadi sudah kita hapus dan kita ubah menjadi set text. Lalu kita tambahkan kode ini di onCreate. Di onCreate ini. Lalu kita akan menjalankan aplikasi kita. Nah, kita run aplikasi kita. Sudah terbuka, dan kita hapus fetchbook
kelas karena tidak digunakan lagi ya, sudah kita hapus. Lalu di sini kita contohkan, kita akan mencari buku manage. Lalu kita search bukunya. Nah, di sini ada judul buku mengenai manage yang mendekati manage IT dari Theo Tiadens. Selanjutnya kita cari manager. Coba. Di sini ada buku saku manager dari Armala. Coba buku Hey Boss by Shanti Milan. Di sini by Shanti Milan. Oke, kita lanjut di ke 7.3 penerima siaran. Kita akan membuat aplikasi seperti di bawah ini. Aplikasi Power Receiver akan mendaftarkan broadcast receiver yang menampilkan pasar berselang ketika perangkat terhubung atau terputus dari daya. Aplikasi ini juga akan mengirim dan menerima siaran khusus untuk menampilkan pesan roti panggang yang berbeda. Kita masuk ke task 1, mengatur project Power Receiver. Nah, di sini kita akan membuat projectnya terlebih dahulu seperti biasa. Oke, kita klik finish. Nah, jika sudah, kita masuk ke step berikutnya. Nah, kita akan membuat file broadcast receiver. Nah, dengan cara di sini klik kanan di add, new, other, broadcast receiver. Di sini kita akan memberi nama custom receiver. Di sini kita checklist kedua-duanya, lalu klik finish. Oke. Selanjutnya ke 1.2, daftarkan penerima kita untuk siaran sistem. Nah, di sini kita di dalam main activity.java-nya kita akan membuat custom receiver. Di sini kita ke main activity.java-nya. Nah, di sini kita buat selanjutnya kita akan buat filter maksud dengan tindakan intent. Di sini kita di akhir onCreate method untuk membuat intent filter object. Lalu di main activity masih di onCreate, kita akan menambahkan tindakan action power connected dan action power disconnect ke intent filter object. Selanjutnya, kita akan daftarkan dan membatalkan registrasi penerima. Di main activity.java pada akhir onCreate, daftarkan penerima menggunakan main activity penerima aktif dan dapat menerima siaran selama kita main activity-nya kita jalankan. Kita copy saja. Selanjutnya di main activity.java ini kita buat protected void on destroy. Satu titik 3 terapkan on receive di broadcast receiver. Nah, kita pertama akan menghapus seluruh on receive implement method termasuk unsupport operation exception. Ke custom ini, lalu kita hapus ini. Setelah kita hapus, lalu kita timpa saja. Oke. Lalu kita buat switch pernyataan dengan intent action string.
tampilkan pesan roti panggang yang berbeda untuk setiap tindakan yang didaftarkan oleh penerima Anda. Ini kita pastikan saja. Lalu setelah switch, tambahkan kode untuk menampilkan pesan roti isi roti panggang untuk waktu yang singkat. Kita berikan. .1 di tas 2 ini kirim dan terima siaran custom. 2.1 tentukan string tindakan siaran khusus kita. Nah, di sini kita akan membuat variabel konstan di kelas main activity dan custom receiver. Di main activity juga kita buat 2.2 tambahkan tombol kirim siaran custom. Nah, kita akan membuatnya di main XML-nya. Kita pastekan dan kita ganti di text view-nya. Klik, maaf. Sudah kita buat. Menerapkan 2.3 menerapkan send custom broadcast. Nah, kita akan ke main activity.java dan kita letakkan di dalam send custom broadcast. Per kelas. 2.4 daftarkan dan batalkan registrasi siaran ubah sesuai kita. Nah, di sini di dalam main activity di onCreate method, nah kita akan mendapatkan instance local broadcast manager dan daftarkan penerima dengan intent tindakan custom. onCreate. Lalu ini di dalam onDestroy. Selanjutnya yang terakhir 2.5 menanggapi siaran custom. Nah, di sini kita langsung saja ke custom receiver.java. Di dalam onReceive kita tambahkan case action custom broadcast ini. Nah, sudah. Lalu ekstrak sumber daya string. Nah, di sini sudah. Lalu kita jalankan aplikasinya. Jalankan aplikasi Anda dan klik tombol kirim siaran custom. Nah, penerima menampilkan pesan bersulang. Putaran. Nah, ini aplikasi sudah putaran. Kita coba klik send custom broadcast. Nah, akan muncul pop-up. Kita klik lagi pop-up custom broadcast receive. Berarti broadcastnya sudah diterima. Sekian video tutorial lesson 7 dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.